Pernahkah Anda membayangkan seorang pemenang hadiah Nobel perdamaian yang paling bergengsi di dunia justru menolak sebuah jamuan makan malam mewah yang disiapkan khusus untuk menghormatinya? Kisah ini bukan fiksi, melainkan sebuah fragmen nyata dari kehidupan seorang wanita bertubuh kecil dengan hati seluas samudra, Mother Teresa. Ia membuktikan kepada dunia bahwa satu tindakan cinta kasih yang tulus jauh lebih berharga daripada semua kemewahan dan kekayaan yang ditawarkan dunia ini. Kisah hidupnya adalah sebuah pelajaran abadi tentang kekuatan cinta, kerendahan hati, dan pelayanan tanpa pamrih. Mari kita selami lebih dalam perjalanan luar biasa seorang santa modern yang mengubah dunia bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan sentuhan kasih yang sederhana. Lahir dengan nama Agnes Gangsbojasiu di Skopje, yang kini menjadi bagian dari Makedonia Utara. Pada tahun 1910, ia tumbuh dalam keluarga Katolik Albania yang taat. Sejak usia dini, ia sudah merasakan panggilan kuat untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Pada usia 18 tahun, ia meninggalkan rumahnya untuk bergabung dengan biarawati Loreto di Irlandia, di mana ia belajar bahasa Inggris dengan tujuan menjadi seorang misionaris. Tak lama kemudian, ia dikirim ke India dan memulai perjalanannya sebagai seorang guru di sebuah sekolah biara di Kalkuta. Selama hampir 2 dekade, ia mengajar geografi dan sejarah kepada anak-anak perempuan dari keluarga berada. Namun, di balik dinding biara yang nyaman itu, hatinya selalu gelisah melihat penderitaan ekstrem yang terjadi di jalanan Kalkuta. Ia melihat kemiskinan, penyakit, dan keputusasaan yang melanda jutaan orang di sekitarnya. Pemandangan ini terus menghantuinya, membisikkan sebuah panggilan yang lebih dalam dan lebih mendesak. Momen pencerahan itu datang pada 10 September 1946, saat dalam perjalanan kereta api menuju Darjeeling untuk retret tahunan, ia merasakan apa yang disebutnya sebagai panggilan di dalam panggilan. Ia merasakan dorongan yang sangat kuat dari Tuhan untuk meninggalkan kehidupannya yang mapan di biara dan pergi melayani orang termiskin dari yang miskin. Ia harus hidup di antara mereka, berbagi penderitaan mereka, dan membawa cahaya Kristus ke dalam kegelapan hidup mereka. Ini bukanlah keputusan yang mudah. Meninggalkan biara berarti melepaskan semua keamanan dan kenyamanan yang telah ia kenal. Ia harus memulai dari nol, tanpa sumber daya, tanpa dukungan finansial, hanya berbekal iman yang tak tergoyahkan dan cinta yang meluap-luap. Setelah mendapatkan izin dari Vatikan, ia menanggalkan jubah Loretonia dan mengenakan sari katun putih sederhana dengan pinggiran biru, pakaian yang kelak menjadi simbol ikonik dari pelayanannya. Ia melangkah keluar dari gerbang biara menuju lorong-lorong kumuh Kalkuta, siap menjawab panggilan sucinya. Misinya sederhana, namun terdengar mustahil, melayani mereka yang ditinggalkan, mereka yang sekarat di jalanan, mereka yang dianggap tak tersentuh oleh masyarakat. Ia memulai dengan hal-hal yang paling mendasar. Ia menemukan seorang wanita sekarat di jalanan. Separuh tubuhnya digerogoti tikus dan semut. Ia membawanya ke sebuah tempat, membersihkannya, dan merawatnya hingga wanita itu menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, merasa dicintai dan dihargai. Dari situlah semuanya dimulai. Ia tidak memiliki rencana besar atau strategi global. Ia hanya fokus pada satu individu di hadapannya, pada satu jiwa yang membutuhkan cinta pada saat itu. Ia membuka sekolah darurat di bawah pohon untuk anak-anak jalanan, mengajari mereka membaca dan menulis serta kebersihan dasar. Ia mengumpulkan makanan sisa dari berbagai tempat
untuk memberi makan mereka yang kelaparan. Perlahan tapi pasti, tindakannya yang tulus mulai menarik perhatian. Beberapa mantan muridnya tergerak hatinya dan datang untuk membantunya. Mereka menjadi pilar pertama dari kongregasi yang kelak dikenal di seluruh dunia. Pada tahun 1950, dengan sekelompok kecil relawan yang setia, Mother Teresa mendirikan Misionaris Cinta Kasih atau Missionaries of Charity. Tujuan utama mereka adalah untuk memberikan pelayanan sepenuh hati dan kuma-kuma kepada kaum termiskin dari yang miskin. Mereka tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi yang lebih penting, mereka memberikan martabat, rasa hormat, dan cinta kepada mereka yang telah kehilangan segalanya. Salah satu karya monumental pertamanya adalah pendirian Nirmal Friday atau Rumah Hati Murni, sebuah rumah perawatan bagi orang-orang sakit parah dan sekarat yang ditemukan di jalanan. Di tempat ini, orang-orang dari berbagai latar belakang agama bisa meninggal dengan damai dan bermartabat, sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Bagi Mother Teresa, setiap orang yang ia layani, entah itu penderita kusta, anak yatim piatu, atau orang yang sekarat, adalah Yesus dalam samaran yang paling menyedihkan. Pandangan inilah yang memberinya kekuatan tak terbatas untuk terus maju, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan kritik. Seiring berjalannya waktu, karya Mother Teresa tidak lagi terbatas di Kalkuta. Reputasinya menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang terinspirasi oleh dedikasinya yang luar biasa. Cabang-cabang misionaris cinta kasih mulai dibuka di berbagai negara, membawa misi pelayanan kepada kaum terpinggirkan di seluruh penjuru bumi. Namun, popularitas tidak mengubahnya. Ia tetap menjadi sosok yang sama. Seorang biarawati sederhana yang mendedikasikan setiap napasnya untuk melayani Tuhan melalui sesama. Tentu saja, perjalanannya tidak luput dari kritik. Beberapa pihak mengkritik standar medis di rumah perawatannya. Yang lain mempertanyakan pandangan konservatifnya tentang aborsi dan kontrasepsi, serta sumber dana yang ia terima. Namun, Mother Teresa tidak pernah membiarkan kritik tersebut menghentikan misinya. Ia tetap fokus pada tujuannya. Percaya bahwa pekerjaannya adalah jawaban atas panggilan Tuhan, bukan untuk menyenangkan semua orang. Baginya, yang terpenting adalah cinta yang ia berikan kepada setiap jiwa yang ia temui. Seperti yang sering ia katakan, kita tidak dipanggil untuk menjadi sukses. Kita dipanggil untuk menjadi setia. Puncak pengakuan dunia atas karyanya terjadi pada tahun 1979, ketika ia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Dunia menyorotinya, seorang wanita mungil yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mereka yang terbuang. Namun, di tengah gemerlap panggung dunia, ia menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Saat panitia Nobel hendak menyelenggarakan jamuan perayaan mewah senilai ribuan dolar untuk menghormatinya, Mother Teresa dengan sopan menolaknya. Ia membuat sebuah permintaan yang mengejutkan sekaligus menginspirasi. Tolong batalkan perjamuan ini, katanya, dan gunakanlah uangnya untuk memberi makan orang-orang miskin di Kalkuta. Permintaannya dikabulkan. Dana Terspet, yang diperkirakan cukup untuk memberi makan ribuan orang selama setahun, disumbangkan untuk misinya. Tindakan ini lebih bergema daripada pidato apapun yang bisa ia sampaikan. Itu adalah demonstrasi nyata dari prinsip hidupnya. Di podium Nobel, ia menyampaikan pesan yang akan terus dikenang selamanya. Ia berkata, "Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar."
Kalimat sederhana ini merangkum seluruh filosofi hidupnya dan menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Warisan Mother Teresa jauh melampaui panti-panti yang ia dirikan atau penghargaan yang ia terima. Warisan terbesarnya adalah sebuah panggilan yang ia tinggalkan untuk kita semua, sebuah tantangan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia mengajarkan kita bahwa untuk membuat perbedaan, kita tidak perlu menjadi orang besar atau melakukan proyek raksasa. Kita tidak harus pergi ke Kalkuta. Ladang misi kita ada di sekitar kita. Cinta, katanya, dimulai dari rumah. Kebaikan dimulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita, rekan kerja kita. Apakah kita sudah memberikan senyum tulus kepada anggota keluarga kita hari ini? Apakah kita sudah mendengarkan dengan sabar keluh kesah seorang teman? Apakah kita sudah membantu tetangga kita yang kesulitan? Inilah hal-hal kecil yang jika dilakukan dengan cinta yang besar, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Mother Teresa menunjukkan bahwa setiap kehidupan berharga dan setiap tindakan cinta, sekecil apapun, memiliki dampak yang abadi. Ia mengingatkan kita bahwa di dunia yang seringkali terobsesi dengan kekayaan, kekuasaan, dan status, nilai sejati seorang manusia terletak pada kemampuannya untuk mencintai dan melayani. Ia menunjukkan bahwa kemiskinan terburuk bukanlah kekurangan makanan atau materi, melainkan perasaan tidak dicintai, tidak diinginkan, dan kesepian. Dan obat untuk kemiskinan spiritual ini adalah cinta yang sederhana dan tulus. Pesannya mengajak kita untuk membuka mata dan hati kita terhadap penderitaan yang ada di sekitar kita. Penderitaan yang seringkali tidak terlihat. Mungkin itu adalah seorang kolega yang sedang stres, seorang lansia yang kesepian di ujung jalan, atau bahkan anggota keluarga kita sendiri yang mendambakan perhatian. Di sanalah ladang Kalkuta kita berada. Di sanalah kita dipanggil untuk melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Kisah Mother Teresa adalah pengingat abadi bahwa di dalam setiap dari kita terdapat kekuatan untuk menjadi terang bagi dunia. Dimulai dari satu senyuman, satu sapaan hangat, dan satu tindakan kebaikan pada satu waktu. Mari kita lanjutkan warisannya, bukan dengan membangun monumen, tetapi dengan mempraktikkan cinta dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi, dan subscribe ke channel kami untuk konten-konten penuh makna lainnya. Mari bersama-sama menyebarkan pesan cinta kasih Mother Teresa ke seluruh dunia.